Untuk varicella sendiri sebenarnya apa sih varicella itu gitu? Nah, Coba boleh saya dok. sharekan ya, saya bantu ya dok. Ya, bantu share screen ya, soalnya saya kondisi darurat ini. Aduh, oke. Oke, ya varicella ini pernah kena belum ya? Kenapa pertanyaannya seperti itu ya? Varicella pernah kena belum? Karena kan kebanyakan yang beredar di masyarakat itu kan sudah terbentuk antibodi terhadap varicella ini. Itu diyakini tidak akan kena lagi. Tapi kenyataannya bisa loh orang kena varicella yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Bahkan bisa terdapat infeksi lanjutan. Itu namanya herpes zoster ya, itu kelanjutan dari varicella seperti itu. Slide. Nah, ini adalah faktanya. Jadi, varicella atau cacar air ya itu disebabkan oleh virus. Namanya disebabkan oleh virus itu sangat berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh kita ya, mau itu virus dengue, mau itu virus COVID, mau itu virus varicella maupun virus-virus apapun, itu sangat berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh seseorang. Dan buruknya ya anak-anak itu adalah yang paling sering terserang karena anak-anak itu sistem kekebalan tubuhnya belum terbentuk secara sempurna. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan orang-orang dewasa juga bisa terkena kasus varicella atau cacar air ini, khususnya mereka yang belum pernah terinfeksi. Dan umumnya kalau ini kena pada orang dewasa, itu akan mendapatkan gejala yang lebih berat daripada anak-anak. Nah, ini penyakit varicella ini atau cacar air ini sangat 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 mudah menyebar dari satu orang ke orang lain. Dan jika sudah terkena, kekebalan tubuh itu akan mengenalinya sehingga ini tidak akan terinfeksi penyakit kedua kalinya itu tidak benar ya. Jadi eh, bisa terkena untuk kedua kalinya, ketiga kalinya tergantung kekebalan tubuh kita. Ya, jadi penanganan yang baik itu dibutuhkan supaya gejala tidak serta-merta memburuk ya, memburuk seiring berjalannya waktu dan replikasi virus yang bertumbuh dengan cepat seperti itu. Oke, slide. Nah, ini penyebaran dari cacar air ya. Nah, varicella itu atau cacar air itu dapat menyebar dari droplet. Droplet ini dari sistem pernafasan ya. Jadi misalnya ada yang batuk atau ada yang bersin. Nah, itu kan ada udara yang terbang. Itu dikatakan sebagai droplet. Apabila ada seseorang yang menghirup droplet tersebut, maka orang tersebut akan sangat gampang sekali tertular. Dan infeksi ditandai dengan munculnya gejala prodromal. Gejala prodromal itu biasanya mulai dari nyeri dari persendian seperti itu. Ya, baru ada gejala lanjutan berupa munculnya ruam. Dan ruam-ruam ini akan menjadi koreng dan terkelupas dalam waktu 7 hingga 14 hari. Dan pastinya ini sangat gatal ya. Jadi tidak hanya varicella atau cacar air, eh, ruam-ruam ini bisa menjadi sebuah infeksi sekunder, artinya infeksi lanjutan. Dan di situ bisa bermanifestasi bakteri seperti itu. Oke, slide. Nah, ini adalah gejala klinis dari varicella atau herpes zoster. Nah, yang pertama ditandai dengan ruam gatal berisi air. Sebelum gejalanya berkembang, ruam akan menetap di tubuh dan mengidap 7 sampai 21 hari. Setelah 48 jam terinfeksi, pengidap itu sudah bisa menularkan kepada orang lain. Bahkan sebelum ruam-ruam di kulitnya itu muncul. Tadi ya, gejala prodromal tadi tuh, gejala awalnya. Itu begitu penderitanya bersin atau batuk, itu akan bisa menularkan kepada orang lain. Nah, sebelum munculnya ruam, ada gejala namanya prodromal atau fase awal. Itu ditandai dengan demam, sakit kepala, kehilangan selera makan, mialgia ya atau nyeri otot. Nah, ini khas
banget untuk gejala virus. Jadi virus apapun itu biasanya umumnya disertai oleh mialgia, nyeri otot. Lalu ada rasa lelah yang berlebihan dan ada mual. Nah, ini adalah gejala awal atau fase prodromal dari munculnya si cacar air tadi. Oke, slide. Nah, setelah melewati gejala prodromal atau fase awal, maka akan muncul ruam. Ruamnya itu akan terjadi ya pertamanya itu dari wajah, lalu dia akan menyebar ke seluruh tubuh. Nah, ini ada 3 fase perkembangannya. Yang pertama muncul benjolan merah atau merah muda, dia kayak bintik-bintik awalnya. Lama-lama benjolan tersebut akan membentuk seperti kena luka bakar seperti itu ya. Jadi muncul seperti gelembung berisi air dan ketika mulai sembuh benjolan itu akan pecah, kering dan berkerak dan ini juga gatal ya. Jadi makanya eh, kita sering diresepkan bedak untuk anti gatal pada pasien-pasien varicella. Tapi hati-hati juga dengan penggunaan bedak. Kalau masih basah itu tidak boleh diberikan bedak karena bisa menyebabkan sumber infeksi sekunder yang lainnya seperti itu. Nah, ini pengidap masih bisa ya menularkan kepada orang lain hingga lepuhan di tubuhnya itu kering dan mengelupas dalam waktu 7 sampai 14 hari. Jadi terjawablah kenapa pemberian obat-obatan cacar air atau varicella itu diberikan minimal 7 sampai 14 hari. Karena sampai fase penyembuhan penderita varicella itu sangat bisa ya masih menularkan kepada orang lain. Oke, slide. Nah, ini ya gejala klinisnya. Jadi dia awalnya ruam merah muda. Ya, kita pikir nih kenapa bintik-bintik pasiennya. Nggak taunya lama-lama muncul gelembung-gelembung air. Setelah muncul gelembung air, lalu dia akan pecah menjadi keropeng-keropeng di kulit kita. Nah, ini hati-hati. Kalau tidak baik penyembuhannya dan kalau tidak benar-benar ditangani dengan serius, maka dia akan menyebabkan cacat pada kulit kita. Oke, slide. Nah, ini ya, jadi dia ruamnya itu tidak tersentralisasi, artinya seluruh tubuh bisa kena. Ini membedakan dengan herpes. Kalau herpes dia unilateral, artinya sebagian tubuh yang terinfeksi. Dan umumnya herpes ini adalah kelanjutan dari infeksi varicella. Oke, slide. Nah, bagaimana cara mendiagnosa varicella? Sebenarnya varicella ini sangat gampang ya didiagnosa ya. Nah, artinya dari kita lihat ruamnya itu sudah sangat bisa dikenali. Tapi memang ada yang mirip seperti varicella kan, misalnya seperti smallpox dan mungkin pernah dengar ada cacar monyet dan jenis cacar-cacar lainnya. Ini memang tidak terlalu penting sebenarnya untuk mencari-cari cara mendiagnosa ini karena varicella sendiri itu sebenarnya sangat mudah ya dikenali dari ruamnya itu sangat khas. Dan ini biasanya kita lakukan tes darah. Tes darah ini tentunya tidak spesifik, ya tidak spesifik. Kita hanya mendapatkan mungkin dari segi monosit atau dari segi limfosit, ya sel-sel imun yang sifatnya akut itu meningkat. Karena varicella ini termasuk dari gejala akut, ya kan, infeksinya. Lalu mungkin disertai dengan LED, laju endap darah yang tinggi seperti itu. Kalau leukosit rata-rata normal kalau infeksi virus, kecuali kalau disertai dengan pertumbuhan infeksi sekunder, misalnya karena digaruk-garuk ya terus terjadi bopeng atau nanah seperti itu. Nah, itu tentu saja ya itu leukositnya bisa meninggi seperti itu. Lalu ada tes kultur virus ya. Ini diambil dengan dengan cara mengambil
sampel dari ruam si pasien. Jadi kita lakukan sediaan hapus ya, lalu kita kultur virusnya, maka akan dideteksi adanya virus varicella. Tapi lagi-lagi ini biayanya sangat tinggi, teman-teman. Dan ini biasanya nggak di cover gitu ya kalau pasien-pasien yang pakai BPJS. Jadi bisa menjebolkan juga BPJS atau negara ya. Jadi nggak perlulah dicari-cari sampai kultur virus. Kecuali dia sampai ke otak ya susah untuk diterapi, maka kita akan mencari sebenarnya apa masalah dari si pasien ini seperti itu. Oke, slide. Nah, pengobatannya eh, sampai sekarang sebenarnya belum ada yang benar-benar bisa ya untuk apa secara efektif mengobati varicella. Hanya kita menggunakan asiklovir. Asiklovir ini sebenarnya tidak hanya digunakan untuk varicella, tapi dia bisa digunakan untuk virus-virus lainnya. Nah, sebenarnya intinya untuk kasus infeksi virus apapun, maka pengobatannya adalah mendongkrak daya tahan tubuh. Ya, seperti itu konsepnya yang benar. Nah, lain-lainnya hanya kita obati secara simptomatik. Misal pasiennya itu demam, maka kita berikan obat penurun panas, ya. Kalau pasiennya gatel, kita berikan antihistamin untuk membantu mengurangi rasa gatalnya. Jadi pasiennya tidak garuk-garuk terus. Ya, mungkin bisa kita bantu dengan mandi antiseptik seperti cairan detol yang dicampurkan ke air mandi. Itu bisa membantu mengurangi pertumbuhan bakteri-bakteri di kulit akibat garukan tadi ya, karena memang penderita varicella atau cacar air itu kulitnya tidak intak karena ada lesi di situ, maka itu gampang sekali untuk dimasuki bakteri-bakteri lainnya. Nah, selanjutnya ada lagi perawatan di rumah yang bisa kita lakukan untuk menunjang kesembuhan varicella itu lebih cepat. Contohnya yang pertama mengkonsumsi banyak cairan ya. Karena ini cairan ini juga dibutuhkan kalau anak-anak sedang demam. Nah, itu dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Lalu bisa kita pakaikan pakaian yang longgar supaya apa ya tidak menempel gitu pada kulit ya karena ini kalau kalau digaruk bisa menimbulkan gesekan kepada kulit dan itu bisa menyebabkan infeksi tadi. Maka kita pakaikan pakaian yang longgar. Kalau bisa pun kita kasih pakaikan apa ya pakaian-pakaian yang terbuka saja seperti itu. Jadi dia tidak ada resiko untuk bergesekan dengan kulit. Lalu tentunya kita harus memotong kuku si anak ya supaya tidak menimbulkan luka pada saat dia menggaruk. Lalu kita gunakan krim atau gel pendingin. Mandi dengan tadi ya air yang mengandung antiseptik untuk meredakan gatal dan mencegah infeksi sekunder dan menggunakan pakaian longgar dengan bahan yang lembut. Oke, slide. Nah, ini ya support HDI. Ini kebetulan saya banyak sekali ketemu kasusnya untuk varicella. Jadi dengan memberikan support HDI itu akan sangat membantu penyembuhan si pasien karena dari Propoelix ya khususnya ya atau bipropolis ini berperan sebagai antivirus. Jadi dia tidak spesifik untuk mengobati varicella, tapi ini sangat membantu untuk mendongkrak sistem imunitas si penderita varicella tadi. Lalu berperan sebagai anti peradangan gitu. Karena di kulit yang dihinggapi oleh lesi akibat ruam varicella tadi, virus tadi, itu mengalami peradangan-peradangan. Makanya kalau dicek darah, limfosit atau monositnya itu akan sangat tinggi. Lalu bisa menjadikan sumber nutrisi ya, sebagaimana kita ketahui kan penderita-penderita penyakit infeksi itu sangat membutuhkan nutrisi untuk proses penyembuhannya. Ya, jadi kalau kita bandingkan dengan makanan yang dimakan sehari-hari, tentunya kita tidak bisa menakar apakah nutrisinya itu sudah tercukupi atau belum dari sepiring nasi atau dari sup atau dari buah-buahan. Maka di sini kita membutuhkan sumber nutrisi
dari luar seperti itu ya. Khususnya eh, kan dari polen nih, honeybee pollen atau polenergi atau kids tree itu kan mengandung asam amino yang sangat banyak jenisnya. Asam amino ini digunakan untuk mengganti jaringan tubuh yang rusak. Maka kita membutuhkan edit ya atau tambahan suplemen dari luar untuk memenuhi kebutuhan tadi. Nah, yang terakhir kita gunakan support HDI untuk membantu penyembuhan luka agar tidak berbekas. Kita bisa gunakan salep allopropolis cream ya. Nah, nanti begitu sekarang kan udah ada tuh yang Better Botanic itu bagus banget. Kebetulan kemarin saya sudah coba ke baby ya. Jadi kalau pada fase penyembuhan timbul scar-scar pada kulit, itu sangat bisa kita olesin Better Botanic. Ya, itu bisa mengembalikan kelembapan kulit. Jadi kulitnya bisa beregenerasi dengan baik, seperti itu. Dan kita bisa berikan juga clover honey. Clover honey ini dia berperan ya pada proses demam, sangat membantu ini untuk clover honey. Dan juga dia berperan sebagai probiotik. Jadi pada fase penyembuhan, si anak tadi terus baik gitu nafsu makannya. Ya, jadi pada saat dia kembali untuk ke proses penyembuhan, nafsu makannya segera kembali dengan baik. Seperti itu. Jadi support nutrisi HD ini sangat berperan dari mulai masa prodromal ya, masa prodromal sampai ke pemulihan bekas-bekas lukanya. Insya Allah tidak menimbulkan bekas dan cacat seperti itu. Oke, eh, ada lagi kah yang nah ini slide-slide-nya apa testimoni ya, testimoni. Testimoninya kebetulan kalau di saya juga banyak sekali ya. Ini mungkin mewakili dari anak-anak yang pernah terkena dan ada satu orang dewasa yang pernah terkena juga seperti itu. Nah, ini ada Raymond Christian Alvino 11 tahun. Ini sudah mulai muncul ruam ya ketahuannya ya. Jadi setelah menggunakan produk HDI, Raymond menggunakan Clover Honey dan Kids Tree untuk meningkatkan sistem imunnya. Dan APC, salep APC untuk mengobati koreng-koreng di kulitnya. Nah ini ya, jadi dia tidak menimbulkan bekas di kulit. Lalu ada Bapak Bayu ya ini kebetulan pasiennya dewasa ya dewasa mungkin agak lebih berat gitu merasakan gejalanya khususnya malais tadi ya malais itu apa ya kayak berat badannya tuh berat terus ngilu-ngilu persendiannya. Nah ini juga sangat terbantu dengan pemberian dari eh, Propoelik ya HDI Clover Honey, Bipropolis dan juga APC ya. Ini dia pakai Bipropolis tidak menggunakan Propoelik seperti itu. Oke, slide sudah habis ya. Ya, demikian dari saya. Mungkin ada pertanyaan atau pengalaman yang bisa di-sharingkan dari teman-teman semua. Monggo di-sharingkan. Mumpung babynya belum nangis. Ada nih dok, sudah ada pertanyaan. Heeh. Sudah ada pertanyaan katanya, saya barusan kena cacar air waktu dewasa ini karena waktu kecil belum kena. Setelah dari dokter sudah dikasih antivirus tapi masih tersisa bekas-bekasnya. Harus diberi apa biar bekasnya bisa hilang sama sekali? Dari Ibu Irlia Trihardini, dok. Ya, Ibu Irlia. Eh, pada saat pada saat awal terdiagnosis, apakah dikombin antara asiklovir dari dokter dengan produk-produk HDI? Ah, Kira-kira dikombin nggak atau hanya murni dari medis ya. saja? Bu Irlia boleh di-chat apakah dikombin dengan obat dokter ataukah hanya obat dokter saja atau dikombin dengan produk HDI, Bu? Boleh di-chat atau saya bukakan mic-nya sebentar, Bu. Nah, boleh, Bu? Silahkan dibuka mic-nya. Mana Bu Irlia? Boleh dibuka, Bu, mic-nya bisa? Nah, kalau tidak bisa boleh di-chat gimana apakah dengan obat dokter ataukah hanya
ini saja obat dokter saja atau dengan HDI juga? Nah, biar kita tahu nih. Bu Irlia adakah? Sebentar. Ada sih ini loh. Masih ada. Masih ada sih, cuman nggak tahu nih. Terus ada lagi nih dari Bu Meiske. Katanya kalau cacar air tidak boleh kena air atau udara luar dari rumah. Berarti selama cacar nggak mandi-mandi gitu ya, Dok? Sebenarnya Bu, itu tadi udah masuk, Bu. permasalahan yang Nah, ini udah kita masuk nih, Bu ceritakan. Irlia. Bentar, Dok. Ini Bu Gimana? Irlia udah masuk. Ya. Kemarin kemarin saya kena cacar itu saya nggak komben Bu, sudah panik duluan itu. Mm-mm. Jadi Oh, ini cuman nggak obat combine. obat Mm-mm. iya, cuman obat apa? Obat dokter aja. Iya, Ya, ya. jadi kalau cuman obat dokter, yang Hmm, bisa kita lakukan sekarang kan tinggal bekas ya. Kalau tinggal iya. bekas itu paling kita lakukan perawatan kulit seperti itu. Mungkin dengan rutin konsumsi Royal Jelly untuk regenerasi kulit, ditambah kita eh, rajin mengoleskan Better Botanic yang untuk baby itu sangat bagus sekali untuk moisturizer di kulit. Itu Better kemarin Botanic ya. saya Oh, buktikan di kaki saya. Kepo ya, kepo dengan produk baru. Ini kok iya. bisa gitu ya buat ruam popok. Kira-kira bisa nggak untuk mengatasi kaki pecah-pecah? Ya, kemarin kaki Mm-mm. saya berat pecah-pecahnya gitu kan, bahkan Mm-mm. sampai berdarah gitu. Akhirnya saya olesin rutin dengan Better Botanic dan alhamdulillah sembuh. Sembuh itu kakinya. Jadi kalau Mm-mm. saran saya ya sekarang kan kita Ya, udah mengobati ya, bukan lagi ya, mencegah kan. Nah, iya. sebaiknya rutin konsumsi Royal Jelly untuk regenerasi karena kan Mm-mm. usia kulit kan ada ya untuk beregenerasi ya. Kita harapkan Iya. akan timbul sel-sel kulit baru yang kondisinya bagus dan sehat seperti itu. Dan kita Mm-mm. bisa moisturizer atau kita bisa membantu untuk memberikan kelembapan yang baik di kulit kita, sehingga diharapkan eh, bekas-bekas hitam tadi itu bisa diregenerasi dengan kulit yang baik, seperti itu. Berarti Gitu. itu Royal Jelly itu kan minum apa makan itu? Royal Jelly. Minum, makan Diminum ya? sama aja, dimakan, diminum. Dia kan ada sendok takarnya ya, yang kecil itu. Jadi kita bisa konsumsi mungkin 2 sampai 3 kali sehari ya untuk proses regenerasi di tubuh, termasuk regenerasi kulit. Hmm. Oke. Mas Berarti kemarin cuman pakai propoelipik aja soalnya kemarin vitaminnya. Nggak pakai apa-apa, saya nggak pikir ke situ. Ternyata ya. ada bekasnya, iya. Bekasnya Iya, pembuluh kalau propoelik dia perannya itu kan tadi pada saat imun aja. terserang, ya kan? Iya, Pada saat itu saja, terserang. iya. Jadi Ah, dia sebagai antivirus, sebagai anti peradangan. Nah, mm, kalau mm, sudah terjadi, sudah mm. ada bekas-bekasnya, nah itu Ya, mungkin kita harus ekstra royal jelly di situ untuk regenerasi kulit. Seperti Royal itu. Jelly aja berarti ya. Nggak usah yang lain ya. Tambah apa tadi? Ah, itu kalau produk HD itu kebetulan kalau saya sih rutin konsumsi semuanya kan. Karena lagi-lagi dia sebenarnya bukan obat, dia itu golongan nutrisi gitu. Jadi propoelik itu untuk konsumsi sehari-hari itu perannya sebagai antioksidan. Jadi kalau kita ada makan-makan di luar yang terkontaminasi mungkin pestisida atau dari polusi udara itu bisa dibantu netralisir dengan konsumsi propoelix rutin. Ya, Mm, jadi mm, mm. kalau untuk Royal Jelly, kalau ke kasus ibu kan sudah untuk mengobati. Tapi kalau kita yang Ya, masih udah sehat dengan tambahkan. rutin konsumsi Ah, ah. Royal Jelly, mungkin bisa Mm, mendapatkan kulit yang glowing, atau mm, kita nggak sadar ya, mungkin di tubuh kita ada bagian-bagian yang udah bocor, misalnya pembuluh darah yang udah mulai mengeras, sehingga kita menderita hipertensi, atau kondisi ginjal kita sudah mulai menurun atau mm, ada mm. kondisi-kondisi lain itu bisa terbantu regenerasi dari Royal Jelly. Jadi mungkin produk-produk HDI ini bisa dijadikan sebagai habit seperti itu. Mm. Nah, Kalau nggak saya cuman tambahin untuk di tujuan botanikal bisa ya? Anu botanik sama botanikal biopropolis yang mana? yang coklat, yang ini. Oh, Biopropolis Cream, Dok. Iya, Oh, yang salep ya, salep iya, APC itu ya. Kalau iya. salep itu digunakan untuk luka-luka basah. Jadi misalnya ada ruam pada saat Oh, timbul mm, varisela, nah itu mm, dipakai di situ.
Misalnya terkena pisau atau jatuh ya, atau ada jerawat, dia luka-luka yang masih aktif, yang masih basah. Tapi kalau sudah menghilangkan bekas, kayaknya kurang berperan. Oh Kurang gitu. berperan, lebih enak dirawat dengan tadi Better Botanik itu bagus. Better Botanik sama Air Royal Jelly itu berarti ya. Iya, iya Ya, betul. ya udah. Mungkin Makasih. bisa dikasih juga ini apa hand body-nya, hand body lotion. Oke. Nggak Jadi apa-apa ya dia Jawab kalau ya. kena digandeng. badan. Nggak apa-apa ya dok. Kalau kena badan nggak apa-apa ya. Kena habis kena cacar air nggak apa-apa ya. Hand Maksudnya body-nya. Kan habis kena itu dikasih kena cacar air kasih hand body itu nggak apa-apa ya dok ya. Lukanya. kan udah kering sekarang kan lukanya kan? Udah. Iya, nggak apa-apa. Justru harus kita rawat kulitnya itu untuk kembali beregenerasi ya dengan baik. Seperti itu. Iya, iya, iya Oke. dok. Iya dok. Jawab Makasih ya, dok. Bu. Ya, sama-sama Ibu. Nah, yang tadi Dok, lanjutin tadi pertanyaan dari Kak Meske. Katanya kalau orang cacar nggak usah mandi. Tidak boleh mandi atau udara luar rumah. Gimana itu, Dok? Sebenarnya kalau untuk nggak boleh keluar rumah itu karena kan kita takut menularkan kepada orang ya. Karena kan cacar ini sebenarnya gampang sekali menular kepada orang lain. Misalnya dari kita bersin, dari kita batuk, ya itu gampang sekali menular ke sekitar kita. Nah, untuk masalah mandi itu nggak benar ya. Itu nggak benar. Jadi justru kita harus mandi dengan dicampur antiseptik seperti misalnya pakai Dettol seperti itu. Jadi kita bisa membantu untuk mencegah infeksi sekunder karena bakteri tadi. Ya, Iya. mungkin pada saat demam ya masih gejala-gejala prodromal, ya itu kita mungkin dilap gitu ya, diseka dengan air hangat. Supaya kan nggak terlalu apa nggak lebih tinggi lagi naik demamnya, kita seka dengan air hangat. Ya pokoknya harus ada lah perawatan kulit supaya nggak bermanifest bakterinya di kulit kita seperti itu. Ya, berarti tetap harus mandi ya. Nanti kalau nggak mandi nambah penyakitnya ya. Iya, Nambah nambah penyakitnya penyakitnya. buat kita dan nambah penyakit buat sekitar kita kan jadi bau. Jadi polusi ya, jadi polusi udara Jadi nantinya. benar. Nah iya, karena kan kalau nggak mandi tuh bisa jadi jamur yang ada, bakteri juga nambah. Nah berarti itu bohong ya, nggak boleh mandi gitu loh. Nah, Iya, mitos itu. ya ya ya. Nah mitos. Ada lagi kah pertanyaan? Nah soalnya nih, ini dok, berarti kalau anak sekolah nih dok, dia udah kena kena cacar nih. Terus dia pada saat masuk itu tuh lukanya tuh belum hilang semua, tapi sudah mulai kering-kering gitu. Ya, tadi 7 sampai 14 hari sih amannya. Hmm, mm-mm. Atau dia benar-benar sudah kering dengan sempurna, itu baru boleh masuk. Ya ya Supaya ya, nggak menularkan ke ke teman. teman-teman, ya kan? Ya. Heeh. Heeh. Nah ini kalau dokter sendiri ada pengalaman untuk testimonial dari cacar, dok? Iya, benar sekali. Jadi kemarin ada anaknya teman saya yang kena. Memang produk-produk HDI ini sangat berperan ya sebenarnya ya. Hmm? Jadi kalau diberikan dari awal, dari dini, maka dia penyembuhannya akan lebih cepat. Hmm. Jadi dia tidak berlarut-larut. Biasanya di gejala prodromal pun jadinya tidak terlalu lama. Hmm. Pasiennya lebih cepat bugarnya dan ruamnya jadi tidak terlalu banyak yang keluar. Mm-mm. Itulah kira-kira gambarannya. Jadi memang imunitasnya bisa bisa terdongkrak seperti itu. Kumannya Hmm. tidak banyak yang terreplikasi. Jadi Oh, hendaknya memang kita hmm? kombinasi antara medis dengan apiterapi atau nutrisi dari HDI. Oke. Seperti Dok, itu. itu yang digunakan seperti yang tadi ya, kayak propoelik, polen, kalau buat anak-anak honeybee pollen itu dosisnya seperti apa, Dok? Yang digunakan yang Ya, kalau kalau Propoelix, kebetulan anak saya kan ada beragam nih usianya. Mulai dari hmm. 12 tahun, 10 tahun, terus berapa lagi tuh? 8 tahun, 4 tahun ya. Jadi kalau yang 4 tahun itu saya berikan 2 kali setengah kapsul Hmm. dicampurkan ke madu.
Ya, Air terus madu. kita bisa berikan Kids 3 3 kali 2 tablet. Mhm. Kalau usianya sudah 7 tahun ke atas atau berat badannya sudah di atas 30, nah itu kita bisa berikan 3 kali 1 Propoelix-nya. Dan itu tidak perlu khawatir ya, karena memang Propoelix ini kan bukan golongan obat. Jadi kalau ada kebutuhan yang berlebih yang dimasukkan ke tubuh kita, dia Hmm. tidak akan menimbulkan efek samping. Dia akan dibuang melalui urin. Seperti itu. Hmm. Itu terus kemudian kalau yang pasien-pasien dokter berarti Biopropolis Cream atau dulu APC itu juga tetap dikasih ya dok ya? Iya, betul sekali. Kita rekomendasikan untuk dikasih karena kan supaya lesinya tadi tidak terlalu luas gitu Hmm. dari awal pemberian. Ya, Ah, kalau kita sudah terlambat memberikannya, itu kemungkinan sempat luas lesinya sampai ke badan, sampai ke wajah, kemana-mana seperti itu. hmm. Nah, kemudian kalau misalnya nih ada orang yang cacar, terus kemudian di spray gitu loh dok, supaya kan katanya tuh gatel, jadi dia spray tuh pakai air gitu mukanya. Yang kena cacarnya itu bisa menimbulkan tersebarnya virusnya kah? Enggak sih, itu kan Hmm. artinya dibalik ya. Harusnya kan Hmm. droplet yang kita keluarkan itu kita tularkan kepada orang lain, bukan dari cairan yang disemprotkan, itu tidak menularkan ya. Jadi dia Hmm. tidak berlaku terbalik seperti itu. Yang kita keluarkan dari tubuh kita keluar itu akan menjadi sumber infeksi, tapi yang cairan-cairan yang disemprot tadi itu tidak. Hmm. Nah, ini ada satu nih testimoni nih dari Bu Sobariah Kartini. Katanya sedikit sharing, dulu anak saya mengalami cacar air waktu SD sekitar 4 tahun yang lalu. Sudah coba beberapa produk dari, ada mereknya ya, cair nih. Alhamdulillah saya diberitahu ada salep HDI. Waktu itu saya pakai cuman salepnya aja. Nah, alhamdulillah cepet kering, itu hanya pakai salep aja. Apalagi kalau ditambah sama produk yang tadi dokter sharing mungkin akan lebih cepat. Nah, ternyata ini yang mengenalkan saya ya. Nah, terima kasih. Dan ternyata katanya bekasnya juga cepat hilang. Padahal awalnya saya khawatir karena bekasnya besar-besar. Tapi setelah pakai salep itu hilang dan bersih lagi. Alhamdulillah anak saya jadi pede. Berarti seperti yang tadi dokter ini ya, dokter Yulia bilang ya, bahwa si salep itu digunakannya pada saat ini ya, pada saat apa Masih namanya? basah, Masih masih basah ya, basah Dok? ruangannya. Iya, Nah, Bu betul. Soba, Bu Soba boleh buka mic, Bu, biar kita mengenal suaranya juga. Seperti apa yang dipakaikan oleh ibu pada anaknya waktu terkena cacar, sampai apa, selamat bertemu kembali ya, Bu. Sudah lama banget nih, kayaknya nggak pernah ketemu anak saya udah SMA sekarang. Ya, punten ya ditutup ininya, soalnya Iya, saya iya, nggak apa-apa. sambil ngonin anak kecil. Ya waktu itu saya awalnya cacar waktu TK. Saya sudah coba beberapa obat, mulai dari yang cair dan yang lainnya. Eh lama. Nah pas ada yang memberitahu saya, kebetulan rekan saya dan Ibu Dokter Evi, kebetulan anaknya ada di kelas rekan saya. Itu coba katanya ke Dokter Evi. Nah langsunglah bertemu dan bertanya-tanya ya Bu Dokter. Kebetulan waktu itu saya hanya dikasih tahu sama dokternya salepnya katanya. Ini Bu dicoba pakai salep yang ini. Waktu itu yang hijau ya warnanya. Iya, masih hijau, iya. Iya Sekarang udah masih coklat, hijau. Bu. Ya, eh, saya cobalah di itu dari yang dokter Evi disarankan. Saya coba tanpa menggunakan obat yang lain, jadi hanya pakai itu aja saya pakainya obatnya. Alhamdulillah cepat kering. Nah, pas udah cepet kering, dari pas cepet kering juga, nah udah cepet kering, udah pada meletek, kan ada bekasnya ya. Saya tetap Hmm. pakein olesin juga itu, sampai akhirnya saya udah kalau udah anaknya gimana saya juga sedikit aduh kenapa ini walah malah besar-besar kata saya teh yang lain mah ini di muka lagi waktu itu yang membuat saya khawatir karena di muka besar-besar gitu
Saya cobain terus olesin. Ini sampai berapa lama dok? Kata saya. Oh bu dicoba aja sampai sekian. Nanti dilihat lagi hasilnya. Oh iya. Waktu itu kalau nggak salah saya hanya semingguan deh waktu itu Hmm. pakainya. Nah selama seminggu itu alhamdulillah cepat kering. Nah, yang awalnya yang besar itu mengecil-mengecil dan alhamdulillah akhirnya tidak berbekas. Di sana saya mulai oh ternyata emang betul ini produk ada itu bagus. Waktu itu saya hanya pakai salepnya saja padahal apalagi mungkin Nah, kalau dipakai sama yang tadi ya yang dokter share ada tambahan yang lain atau yang lainnya madunya mungkin itu akan lebih cepat lagi mungkin seperti itu. Hatur nuhun Dokter Evi, terima kasih sudah mengenalkan HDI kepada saya. Sangat terbantu iya. sekali. Terima kasih sama-sama Ibu. Udah lama ya kita nggak ketemu ya. Razan sekarang udah SMA, Bu. Sehat Iya. ya dok ya. Hatur nuhun. Alhamdulillah. Assalamualaikum Nah, warahmatullahi waktu itu wabarakatuh. kalau saya rasa waktu itu juga sama ya. Waktu itu anak saya juga kena. Jadi anak saya pada saat itu juga sama tuh di sekolahannya banyak gantian tuh yang kena. Nah, iya. Jadi sama yang digunakan salepnya, yang APC, yang hijau dulu masih hijau sekarang udah coklat. Kemudian yang saya kalau saya ditambahin semuanya. Jadi Razan itu cuman anak saya itu cuman sebentar yang apa namanya masuk nggak masuknya tuh cuman sebentar dan dia paling terakhir kalau nggak salah kena. Jadi yang lain sudah kena semua, dia nggak kena-kena tuh. Dan ternyata kena juga gitu loh. Nah berarti kan imun tubuhnya udah mulai bagus nih, udah bagus gitu loh. Karena kan saya kasih propoelik, saya kasih antibipolen, saya kasih madu. Jadi apa imunnya bagus. Nah dia terkenanya tuh terakhir. Setelah teman-temannya selesai semua, dia baru terakhir kena. Gitu. Jadi memang buat anak-anak ya seperti tadi Dokter Yulia bilang ya untuk dosisnya. Jadi tidak usah takut ya dok ya. Terkadang ibu-ibu takut loh dok. Kalau misalnya anaknya masih TK terus dikasihkan propoelik gitu loh dok. Itu tuh bener-bener takut. Iya. Ini nanti dosisnya gimana gitu loh. Berarti Jadi bener-bener gak usah takut ya dok. iya, benar. Karena kan dia kebutuhan yang berlebih itu akan dibuang dari tubuh kita dan dia tidak mengendap. Beda dengan obat ya, ada farmakokinetik, ada farmakodinamik ya. Lengket reseptor sana, reseptor sini itu beda sekali. Ngendap-ngendap di ginjal, di hati. Nah, ini produk-produk apiterapi ini tidak seperti itu karena memang golongannya adalah nutrisi, seperti itu. Ya, Jadi ya. kalau buat saya memang benar-benar hadiah dari ilahi untuk produk HDI ini ya, karena sudah mendampingi keempat anak saya gitu kan dengan berbagai masalah kesehatannya. Makanya sampai sekarang saya terus percayakan produk-produk HDI ini ya mudah-mudahan kita nggak harus sering-sering lah untuk berkunjung ke rumah sakit atau mengunjungi dokter anak ya, kecuali untuk kebutuhan imunisasi seperti itu ya, Ya, ibu-ibu ya. betul. Mm. Berarti berkuranglah ketemu dokter ya untuk berobat ya dok. Iya, Ya, betul. dok, terus kemudian kalau penggunaan salepnya nih, penggunaan aloe propolis cream atau biopropolis cream itu kalau misalnya digunakan betul-betul sampai seperti tadi ya Bu Soba bilang itu sampai lukanya nggak ada, ataukah cukup sampai kering aja? Sebenarnya sampai kering sih, dia perannya di situ. Perannya pada saat luka Hmm, basah gitu. Kalau sudah kering ya artinya sudah ada penyembuhan, sudah terbentuk jaringan yang baru. Dan kebanyakan pada saat kita olesin APC, kalau dari awal digunakan itu tidak ada bekas memang. hmm, Jadi dia ya keringnya pun bukan kering yang berwarna hitam. Mungkin nanti hmm, bisa dicoba, tapi ya mudah-mudahan jangan sampai lah ada yang kena cacar lagi ya. ya, berarti Jadi dia nggak betul-betul. sampai berwarna hitam penyembuhannya. Hmm, hmm. Berarti keringnya kalau di awal sudah kita gunakan biopropolis cream itu tidak akan warnanya jadi hitam ya dok. Berarti sudah tersamarkan dari awal ya nantinya. Begitu kering ya. Iya, iya Hmm, betul sekali. ya. Mungkin kalau kita tambahin yang lengkap itu dia regenerasi selnya juga lebih cepat ya. Terus sistem imunnya juga terjaga. Seperti itu ya dok ya. Iya, tuh Ya. dia udah muncul. Iya loh ya. Ini berarti yang kecil nih belum langsung konsumsi HDI dong ya. Kalau yang ini ya. Belum, belum. Ini Masih nanti ASI kan? MPASI. MPASI baru Hmm. kita berikan honey pollen. Ah, Nah, iya itu iya iya. akan memenuhi kebutuhan dari zat besinya. Ya, Ya, jadi untuk rekomendasi karena anak-anak saya juga semuanya
MPASI ya, mulai dari 7 bulan itu kita berikan honeybee pollen. Ya, berarti kalau honeybee pollen, kalau buat kasusnya si cacar, ini kan buat ke arah nutrisinya juga ya dok ya, supaya nutrisinya Mm-mm. dia imunnya bagus nantinya, sehingga regenerasi sel pun juga cepat ya terjadi. Nah, kan selain ini juga honeybee pollen buat anak-anak juga bisa buat daya tahan tubuh, terus kemudian buat daya konsentrasi ya dok. Ya, itu nggak terhingga itu nutrisinya kebetulan ada 200 ya nutrisi di dalamnya. Jadi dikatakan nutrisi terlengkap kedua setelah ASI. Hmm, Kalau butuh zat besi, kalau butuh asam amino yang esensial, itu semuanya sudah ada di dalam polen. Seperti itu. hmm, Terus juga ada zinc di dalam kan, ada hmm. kalsium dan sebagainya. Jadi berperan juga untuk giginya, untuk tulangnya gitu. Jadi ya kita udah nggak pusing sih nyari-nyari harus nambah-nambah vitamin yang lain. Saya Ya, juga ya. kemarin waktu hamil yang terakhir ini juga Hmm? nutrisinya dari Polenergy aja. Polenergy, Ah, terus saya konsumsi Royal Jelly rutin, sama Propoelik setiap hari satu. ya, Kalau Polenergy 3 tablet, 3 tablet pada saat bangun tidur pagi. Nah ah, itu alhamdulillah terpenuhi nutrisinya semua karena di situ sudah ada asam folat juga. Mungkin nanti kalau butuh kandungan nutrisi, misalnya berapa miligram bisa kontak leadernya ya karena pasti punya datanya itu. ya. Berarti produk HDI Ya. ini aman juga buat ibu menyusui dan ibu hamil ya dok. Ya, Iya, karena kan orang betul orang banget. takut Apalagi ibu hamil ibu-ibu juga. nyusuin. Ya, justru ibu hamil juga harus dia mengkonsumsi produk high desert lebih rutin ya dok. Karena kalau ibu hamil kena cacar itu bahaya Iya. bukan dok? Bahaya, bahaya. Jadi Hmm. bisa ke babynya kan. Nah, Hmm. itu. Jadi bahaya. Dan itu obat antivirus sebagian besar itu tidak aman untuk ibu hamil. Hmm. Seperti itu. Berarti ibu hamil makanya daya tahan tubuhnya harus bagus, konsumsilah propoelik, konsumsilah produk high desert secara lengkap ya. Karena kalau sekarang lagi musim cacar dan dia misalnya belum kena cacar, kemudian imunnya turun, nah kalau kena kan yang akan kasihan lagi adalah ke bayi. Efek sampingnya apa dok? Kalau misalnya ibu hamil kena cacar, efek Efek sampingnya apa sampingnya dok? bisa obat-obatan itu bisa lewat ke plasenta juga. Hmm? Itu yang jadi permasalahan. eh ini udah mulai nggak kondusif. Nah, terus dia juga bisa menyebabkan ini ya, perkembangan janin terganggu. Itu sudah Hmm. pasti, karena virus-virus yang masuk ke ibu itu akan lewat ke plasenta. Ah, Jadi saya kemarin juga kena DBD ya, itu juga pakai Propoelix untuk menaikkan trombositnya. Seperti iya. itu. Oke, ini ada satu Ya, lagi dok nah pertanyaan. mungkin gitu. Ini ada satu pertanyaan. Kalau sudah 2 kali, apakah masih kemungkinan bisa kena yang ketiga? Nah, Sebentar sebentar. ya, sebentar. Ya, jadi ini dari Bu Silvi, anak kita anak polen ya dok, dari hamil udah pakai polenergi dan anak polennya daya ingatnya bagus. Ya betul, betul banget. Dan itu yang seperti dokter Yulia bilang ya, jadi imun tubuhnya juga terjaga anaknya, kemudian daya konsentrasinya juga makin meningkat, karena saya merasakan sendiri pada saat hamilnya anak yang ketiga tuh seperti itu. Jadi sudah hamil tuh sudah mengkonsumsi produk high desert begitu lahir, terus kemudian pada saat dia usia 6 bulan udah langsung kasih produk honeybee pollen juga. Nah ini dok pertanyaannya, jadi sudah kena 2 kali, apakah bisa memungkinkan kena yang ketiga kalinya? Bisa, bisa. Cacar itu bisa kena lebih dari 1 kali. Itu kan tergantung sistem kekebalan tubuh kita pada saat terinfeksi. Kalau Hmm, kitanya kalah, ya kena gitu. Kayak COVID, kan kemarin dibilang udah kena sekali, nggak kena lagi. Ternyata memang bisa kena berkali-kali. hmm, Bahkan di atas varicella bisa setelah itu kena herpes, herpes zoster.
Itu Ah, biasanya kelanjutannya. Nah, itu rasanya kayak terbakar, kayak melepuh, tapi dia umumnya setengah badan satu sisi gitu. ya. Jadi bisa kena yang kedua, yang ketiga tuh bisa kena. Oh, Makanya harus terus waspada lah dengan nutrisi yang kita konsumsi ini kan, supaya stamina kita terus terjaga ya, oke dok. gitu. Nih kita punya ini dok. Nah, punya satu testimonial yang baru aja selesai terkena cacar dan beliau kemarin sudah apa namanya? Sudah ke Amerika ya jalan-jalan. Nah, pada saat sebelum ke Amerika tuh bener-bener tuh saya ada fotonya nanti ya coba saya sharekan fotonya. Ya, boleh deh Bu Serly boleh cerita dulu Bu sambil saya siapin foto-fotonya Bu. Ah, sebentar sebentar. Ya, boleh Bu. Boleh dibuka. Ya, halo rekan-rekan, selamat pagi, selamat hari yang menyenangkan. Ya, halo Dokter Yulia, Dokter Evi. Halo, Ya, ya, Bu ya, Serly. benar banget. Jadi kejadiannya itu sekitar tanggal 24, 20, 23, 24. Waktu itu saya itu tiba-tiba kayak kerasa badannya ini meriang gitu, demam. Ini kenapa ya? Kok malam-malam sama anak-anak lagi jalan makan, kok rasanya badannya anget gitu, kok rasanya nggak nyaman. Dia cepet pulang gitu. Mungkin kecapean atau kurang istirahat, ceritanya kurang lebih demikian. Nah, setelah pulang, besok pagi itu tiba-tiba kayak orang biduran gitu. Kaki ini tiba-tiba merah semua. Ini alergi apa ini gitu. Kok bisa kakinya, pahanya ini biduran merah-merah gitu. Kok kayak orang alergi gitu. Nah, langsunglah cepet-cepet minum ini antihistamin. Karena memang pernah punya riwayat 3 tahun yang lalu itu suka gatel. Karena munculnya juga agak-agak gatel gini. Sama sekali gak ada tanda-tanda apa cacar air gitu. Nah, terus Jumat, Sabtu, Minggu pagi-pagi bangun, kemudian pas saya garuk, saya tuh langsung gini, loh kok muncul benjolan gitu di waktu itu pertama kali di mana ya? Lupa saya di daerah badan gitu, di daerah dada. Loh, saya raba, loh kok ini muncul? Waduh, mateng ini. Apa cacar air itu? Karena itu sudah genap 1 minggu sebelum keberangkatan saya ke USA. Ceritanya seperti itu gitu kan. Wah, ini bisa bahaya ini gitu. Nah, betulan jam-jam dilewatin, semakin ini semakin mulai muncul. Waduh, positif ini. Hari Jumat itu saya memang baca di grup WA-nya orang tua anak saya yang kecil, itu ada satu orang tua yang mengatakan anaknya positif cacar air. Wah, Hmm. ini jangan-jangan gitu. Virusnya ini dari sekolahnya anak saya yang kebawa, posisi sayanya capek, urusannya banyak, daya tahan tubuhnya kurang sehat gitu kan. Anak Hmm. saya sehat-sehat saja, kenanya ke mamanya gitu. Iya, Bu betul, Serly, betul. fotonya boleh saya tampilin ya Bu Serly? Boleh dong. Boleh sebentar ya. Ini adalah saya nggak tahu berapa nih Bu Serly. Nah, Ah, ya Allah banyak ya ruamnya. ya, kalau ini rasanya hari ketiga. Nah, ini Ada hari lagi hari keempat itu yang, nah ini mungkin bisa dibesarin teman-teman atau mungkin Dokter Evi bisa dibantu dibesarin karena ini yang cukup parah. Jadi di kondisi wajahnya sampai bengkak semua. Itu hmm, kalau dipegang itu sudah kayak jalannya itu bergelonjal gitu ya. iya nih kayak Eh, saya ngeliat wajah saya aja udah serem gitu waktu itu. ini hari keberapa nih Bu? Hari puncak-puncaknya itu rasanya hari keempat.
Sebetulnya kalau saya lihat Hmm, di galeri saya, mungkin saya lebih tahu tanggalnya. Ini udah membaik ini. yang baik ya. Ini berarti Iya, berapa hari nih? ini kelihatannya sekitar tanggal 29-an. Nah, ini kita lihat ya. Yang di sini nih hitam nih. Yang ini ya. Itu Karena gede kelihatan banget. banget di sini hitam ya. Tapi setelah tanggal berikutnya ini dia udah kempes loh. Terus yang di sini juga nih kelihatan banget. Nah, ini. Nih kan? Yang ini. Ini udah kempes. Iya, Hmm. yang di PP kan kelihatan banget juga itu Hmm. bengkak-bengkaknya itu. Hmm. Ini Bu Serly konsumsi produk high desertnya berapa banyak Bu? Kayak Wah, propolis. saya itu pakainya 2 jam sekali itu sudah hajar sama propoelik itu. Setiap kali minum itu dua kapsul propoelik, royal jelly udah berteguk-teguk, kemudian madu itu sudah seperti pokoknya habis madu. Nah, kemudian karena posisinya itu saya berburu waktu gitu, dan saya juga sempat konsultasi dengan Dokter Sugata. Jadi memang saya tambah dengan antivirus. Antivirus. Hmm. Yes. Aslinya kalau saya nggak berburu waktu, saya sudah nggak mau dengan yang aneh-aneh itu. Karena kalau dilihat ini, saya sudah pakai aloe propolis cream ya ini ya. Ya. Dilihat aja itu kan sudah ada coklat-coklatnya semua gitu. Nah, waktu itu memang saya pakainya aloe propolis cream karena posisinya masih ada yang campuran dengan si aloe veranya itu gitu. Nah, ini berarti sembuh sampai di sini. Ini berapa hari Bu yang di sini? Itu munculnya hari Minggu ya. Saya lupa tanggalnya. Munculnya pertama kali itu Minggu pagi. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kemis itu sudah ini kalau enggak Kamis Jumat kurang lebih 5 hari. Hmm, 5 hari. Berarti 5 hari udah bagus nih seperti ini. Berarti udah bener-bener ini nggak tahu propoeliknya berapa sehari berapa kapsul jadinya. 61 dus itu enggak tahu mungkin dalam hitungan ini aja cepat sudah. Pokoknya sekali makan 2. Nah, Kemudian nanti kelihatan propolis, ngunyah propolis, kelihatan propoelik, ngambil propoelik gitu, Dok. ya ternyata kan ini alhamdulillah bagus ya hasilnya. Jadi bener-bener nih produk ini adalah testimoni yang nyata dan ini baru banget ya, baru banget sembuhnya. Dan setelah sembuh langsung ini langsung pergi ke Amerika. Jadi posisinya itu lagi kering-keringnya, katanya katanya rekan medis kalau kering-keringnya itu kan lagi virusnya bisa bertebaran gitu ya. Ya, mm. Posisi kering-keringnya ya udah saya pakai masker, kemudian juga apa itu nyelesain si antivirusnya beberapa hari ekstra, kemudian propoelik plus itu saya juga lanjutin terus, saya minum terus. Ya. Eh, Artinya hari ini hampir genap 1 bulan dari kondisi saya terkena. Ah, berarti kulitnya udah lebih bagus dong. Masih udah ada nggak ada bekas kan, Bu? Yang ini sedikit, Yang itu lebih kemudian tebal yang soalnya. ini sedikit, karena yang sini juga tebel. Lebih tebal. Ya. Oh, oh. Kemudian yang lain-lain boleh dilihat aja sih. Nah, ini posisi saya habis cuci muka, jadi nggak pakai SS cream, Hmm. nggak pakai apa-apa. Ya, berarti sudah nggak ada tinggal yang karena luka lesinya tebal ya, Dokter Yulia. Jadi dia masih kelihatan warnanya lebih coklat ya. Nah, Iya, iya, ini ada lagi betul. dok yang bertanya nih, biasanya berapa hari ya dok kalau cacar itu saya sudah 4 hari? Wah, lagi ada yang kena rupanya. Ya, beliau kena di sini, tapi di sini kayaknya tidak akan menularkan kepada ruang Zoom ya. Iya, betul. Itu 7 sampai 14 hari sih umumnya. Hmm, Makanya di door-door memang penggunaan produknya itu seperti Cici Serly tadi bisa per 2 jam, bisa per 3 jam. Propoelik tuh anak saya juga lagi demam di bawah tuh nggak tahu kenapa. Flu sih kayaknya dia tuh per
per 4 jam saya kasih propoelik 2. Usianya 10 Hmm. tahun. Dengan madu clover honey dengan polen saya kasih. Nah, Gitu. Jadi jangan khawatir deh, karena untuk anak-anak juga insya Allah aman. nah, nah, berarti yang Bu Serli konsumsi itu propoeliknya per 2 jam Bu Serli. Nah, berarti buat yang ibu yang ini bisa juga nih. Soalnya baru 4 hari Bu Serli. Ibu itu bisa buka ini nggak ya? Bisa buka buka suara nggak ya? Bu siapa ya namanya? Nggak, biar kita tahu Bu. Jadi ini karena ini Bu Serli ini baru bener kena nih, baru sembuh. Berarti 1 bulan pada saat berangkat ke Amerika tuh, ya saya inget banget karena kita nggak jadi acara ya Bu. Saya kirimin kan fotonya langsung itu, kondisinya kan juga serem ya, Dok. Iya betul. Habis itu kita akhirnya membatalkan diri. Pokoknya nggak usah deh, daripada sakit ini nantinya, ya udahlah mendingan nggak usah, kita aja ya ini. Bu Gina Kalisa bisa buka ininya suaranya Bu. Jadi kita biar tahu nih Ibu terkenanya dari kapan, terus mulai lukanya seperti apa, itu lebih gampang Bu untuk konsultasi. Boleh Bu Gina? Bisa? Ini saya udah bukain Bu Gina. Jadi lebih gampang nih, karena kalau lihat Bu Serli berarti itu propoelik itu jor-joran ya Bu. Iya. Satu, saya yakin bahwa produknya itu bagus dan tanpa andai kata kita berlebih pun tidak ada efek samping yang seperti apa gitu. Sehingga saya per 2 jam 2 kapsul dan sudah ngerasain sendiri bagaimana kalau orang mungkin ngomong badannya gatel, mungkin meriang dan lain sebagainya, boleh dikatain saya ini nggak merasain itu semua. Hmm. Jadi kalau misalkan orang ngomong gatel, enggak sih, cuman awal-awalnya aja ini bingung, ini kenapa ya kok begini gitu. Yang saya kalau lihat kaca itu nggak berani lihat kaca, cuman dipegang mukanya. Ini kok tambah tebel, kok tambah tinggi gitu si cacarnya. Nah, tapi dengan kondisi yang parah seperti itu gitu ya, hasilnya pun juga demikian sekarang ini kondisinya seperti ini. Jadi enggak perlu khawatir lagi kalau misalkan memang teman-teman yang lagi anaknya kena, karena memang lagi wabah ini. Rekanan saya di Gresik juga baru kemarin pagi WA. Ini anak saya umur 8 kena cacar air. Satu kelas sudah 4 temannya juga kena cacar air. Wow, artinya lagi wabah ini. Iya, berarti itu ya. Jadi rekan-rekan gak usah takut nih untuk konsumsi produk-produk high desert yang misalnya berlebih. Kalau memang kita butuh banyak ya, Dokter Yulia nggak masalah ya, karena aman ya. Nah, ada lagi kah pertanyaan? Bu, itu tadi siapa? Bu Gina. Bu Gina udah buka ininya? Ya, halo dok. Ya. Ini waktu itu Hmm? saya kena hari Senin. Itu cuma ada satu ya, dan biang induknya itu kayaknya cuma ada di lengan sebelah kiri, besar. Hmm. Terus udah nggak enak badan, ngilu-ngilu, badan tuh agak anget. Nah, hari kedua tumbuh di muka, tapi kayak cuma ada 3. Nah, hari ketiga itu udah agak banyak. Nah, hari keempat ini dia makin banyak nih dok. Muka udah penuh, leher, belakang telinga, sama di badan, di kaki nggak terlalu banyak. Nah, itu obatnya apa aja ya dok yang bisa saya minum selain Nah, Propolis itu? nah ini Karena yang saya tadi juga punya anak umur 1 tahun tiga hmm, bulan dan hmm. tidur sama saya dan masih ASI kan. Jadi saya mikir ya udahlah sekalian maksudnya kan. Daripada dia pas gede kayak saya susah kan dok, umur 29 tahun takutnya susah hilangnya gitu kalau kata orang kan. Ya, ya, Iya, ya. jadi kalau untuk produk HDI-nya Mm-mm. lengkap aja diminum. Propoelix tuh bisa Mm-mm. bisa 6 kali ya, 6 kali 2 kapsul itu bisa. Hmm. Terus Royal Jelly untuk regenerasi kulitnya kan itu bisa 3 kali 2 sendok Mm-mm. takar. Kalau Shirley tadi bahkan udah glek-glek-glek ya, Dok Evi ya, udah nggak pakai Iya, dosis minum betul. Royal Jelly-nya ya. Terus bisa kasih polen energinya itu 3 kali 2 tablet, sama salep, jangan lupa diolesin Salapnya salap apa gitu. dok?
Salep botanik tadi, Botanik. propolis botanik Propolis cream. Kalau yang untuk anak coklat. 1 tahun 3 bulan itu apa aja yang bisa diminum, Dok? Kalau yang setahun 3 bulan salep, terus madu clover honey sama honeybee pollen. Propoelik juga boleh diberikan untuk antivirusnya. Nanti mungkin bisa dicampur ke madu clover honey-nya, dicairkan, terus dicampurkan propoelik ke situ. Itu boleh Ya. dikasih 3 sampai 4 kali setengah kapsul bisa. Jadi Hmm. kapsulnya dibuka, terus Iya, dicampurin dengan air madu gitu loh Bu Gina. Oh iya, baik-baik, Dok, Kak. Seperti itu ya. Mm-mm. Semangat ya Bu. Ya, Semangat, stres, Dok. semangat. Jangan lupa tadi kata dokter Yulia salepnya, karena salepnya dari awal harus dikasih supaya nggak berbekas. Yang seperti kalau kita lihat Bu Serly nggak berbekas ya, udah banyak yang Iya, hilang. Berarti kan karena dari awal udah pakai, gitu loh ya. Sama tadi iya. kalau misalnya ini jangan sayang-sayang sama propoelik kalau memang udah sakit. Udah jangan sayang-sayang deh gitu loh. Udah jor-joran nggak apa-apa deh. Yang penting sembuh lah. Iya, seperti tadi kalau siapa Bu Gina kan badannya meriang dan lain sebagainya. Saya nggak ngerasain itu gitu. Itu pasti saya yakin karena salah satu fungsi daripada Propolis dan Hmm. Royal Jelly-nya itu gitu. Ya, terjawab ya Bu Gina. Iya, baik. Makasih, Dok. Sama-sama. Iya. Ya, ada lagi? Nah, kalau tidak ada lagi, mungkin tinggal statement closing dari ini. Bu Serly, terima kasih banyak sudah sharing ini untuk acara ini. Terima kasih banyak ya Bu, diganggu waktunya. Ya, ya, makasih Dokter Evi, makasih Dokter Yulia. Ya, Ya, sama-sama Ibu. ini sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, dokter. Ya, hanya banyak musim batuk, pilek, demam tinggi. Ya, betul. Ah, apalagi nih? Oh ya, sudah tidak ada sih, Dok. Oke, nah oke. Mungkin closing statement, Dok, dari Dokter Yulia. Ya, jadi untuk kita semua ya, apalagi yang masih punya anak kecil, lagi musim pancaroba kayak gini, eh, jangan apa ya, jangan jangan pelit untuk nyetok produk, karena memang lagi sangat dibutuhin ya. Kita nggak pernah tahu gimana, karena juga rumah sakit penuh sekarang di mana-mana, isinya tuh mayoritas anak-anak gitu ya. Hmm. Khususnya di wilayah Cirebon sendiri. Kalau di Bandung saya kurang tahu. Tapi kalau di Medan kayaknya sama deh, kondisinya juga seperti itu. Jadi berikan rutin untuk anak kita nutrisi dari madu untuk mencegah mereka sakit ya, untuk memperbaiki daya tahan tubuhnya. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalaupun sudah sakit ya, jadi harus cepat dipakai produknya supaya tidak menimbulkan penyesalan karena ada bopeng-bopeng tadi ya, seperti itu. Hmm. Ya, oke. Terima kasih banyak. Nih, Bu Gina saya tulisin ya salepnya apa. Dari produk High Desertnya ini, Bu. Bio Propolis Cream. Jadi itu yang harus digunakan ya. Terima kasih banyak rekan-rekan semua. Boleh ada yang bisa buka kamera, kita foto dulu. Ada yang mau buka kameranya? Yang lain? Nah, boleh kita foto dulu sebelum kita mengakhiri sesi ini. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kami bagikan bisa bermanfaat. Apabila bermanfaat, tolong bagikan lagi kepada yang lain. Dan acara Tanya Dok ini setiap bulan akan diadakan, sehingga rekan-rekan kalau ini bermanfaat, tolong diundang lagi untuk bulan depannya kepada rekan-rekan yang lain. Oke, tidak ada lagi yang mau buka kamera? Sudah selesai, ini aja. Baik, akan saya fotokan. Bentar, saya kasih reaction dulu deh. Sebentar ya. Ini.